Halo teman-teman semua dan Bapak Greg, selamat pagi. Perkenalkan, saya Vincenzius Selvi, NIM 21B10042 dari program studi teknik sipil. Ya, kali ini saya akan mereaction jurnal yang diberikan oleh Bapak Greg. Sebelum saya mereaction jurnal yang diberikan oleh Bapak Greg, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doakan saya memimpin secara Katolik menurut keyakinan saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami masih dapat hidup pada hari ini dan kami dapat beraktivitas sesuai dengan jalan-Mu. Ya Tuhan, kali ini saya akan mereaction atau membuat tugas yang diberikan oleh Bapak Greg berupa reaction jurnal. Semoga pendapat saya kali ini tentang jurnal tersebut dapat berguna bagi semua mahasiswa dan semua kalangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya, jadi kali ini jurnalnya berjudul The Ecological Crisis and Self-Delusion Implication for the Building Sector. Ya, kita tahu sendiri apa itu krisis ekologi atau kerusakan ekologi. Kerusakan ekologi tersebut itu dapat diartikan sebagai kerusakan lingkungan, ekosistem, tumbuhan, ekosistem hewan, pencemaran air dan udara, atau bisa dibilang eksploitasi sumber daya alam demi pemenuhan hasrat hidup manusia yang menimbulkan dampak buruk. Kita ambil contoh yang keserakahan manusia yang menimbulkan dampak buruk bagi alam sekitar. Contohnya penebangan hutan. Kita tahu penebangan hutan itu selain merusak ekosistem hewan-hewan yang hidup di hutan, itu juga dapat menjadi sumber masalah bagi manusia. Karena dengan hutan yang ditebang dan digunduli, dunia ini akan terasa sangat panas karena hutan merupakan paru-paru dunia. Jadi tidak ada lagi penyaring sumber oksigen, dan hewan-hewan yang hidup di hutan pun akan kehilangan rumah mereka atau tempat tinggal mereka. Dan dengan pengundulan hutan akan menimbulkan banyak sekali bencana alam atau kemarahan alam seperti banjir karena tidak ada resapan untuk air atau tanah longsor. Di sisi lain, ada juga seperti susahnya yang terjadi pada saat ini di Indonesia, susahnya manusia untuk mencari minyak. Kita tahu sumber minyak yang ada di dunia ini sudah sangat berkurang. Jadi mengapa sekarang minyak sangat susah dan cenderung sangat mahal? Saya juga tidak tahu ini memang minyak yang sangat susah atau karena ulah oknum-oknum tertentu yang sengaja memahalkan minyak. Itu seperti yang tertulis pada kitab Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di lautan dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam Injil ini saya dapat simpulkan, Tuhan menyuruh manusia untuk beranak cucu dan menambah keturunan mereka, agar bumi ini penuh dan kita semua bisa merawat bumi ini dengan bersama-sama atas perintah Tuhan. Bukan seperti yang terjadi di era sekarang. Dengan keserakahan manusia tidak merawat bumi, malah mereka cenderung merusak bumi untuk memenuhi hasrat mereka. Jadi Injil Tuhan ini sepertinya tidak bisa dilaksanakan oleh manusia dengan tepat untuk di zaman saat ini. Dan ada juga Injil Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menemaninya dan seperti
nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Dalam Injil ini dapat disimpulkan Tuhan menciptakan seperti binatang itu untuk teman-teman manusia untuk hidup di bumi. Kita tahu manusia itu adalah ciptaan paling sempurna Allah yang ada. Mengapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi menurut saya dengan maraknya krisis ekologi seperti ini, manusia cenderung tidak menaati apa yang telah disabdakan Tuhan dan malah melawan dengan merusak apa yang Tuhan ciptakan untuk manusia rawat dan manusia huni. Jadi sekian dari saya, terima kasih.